hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW melarang umatnya untuk yang pertama saling hasad, saling iri, saling dengki satu sama lain. Yang kedua, saling menipu. Kemarin kita contohkan dalam masalah jual beli. Kalau jadi penjual, jangan mengurangi timbangan. Jangan mengurangi timbangannya, jangan mengurangi sifat-sifatnya. Apalagi sakmangke wonten jual beli online nih. Biasanya kalau jual beli online, misalnya nih, saya pesen pulpen dengan ukuran seperti ini, dengan warna seperti ini, maka ketika ada orang pesen pulpen, niku nek saged ketika jenengan menunjukkan contohnya, maka barang-barang yang lain yang dipesankan niku nek saged kualitasnya, warnanya, bentuknya sesuai dengan yang dipesan. Karena terkadang ketika kita menjual sesuatu yang dijadikan contoh niku yang paling baik nih. Biasanya ngoten nih. Yang dijadikan contoh niku yang paling baik. Supaya apa? Supaya konsumen aku seneng, sik tuku gitu. Tapi ketika sudah pesen terus borong banyak, nah niki terkadang bermasalah dengan yang lain, barang-barang yang lain. Ada mungkin yang tidak cocok atau tidak sesuai. Nah, ketika kita menjadi seorang penjual atau penjual yang baik, nek saged nggih apa yang dipesankan, apa yang diinginkan oleh konsumen, oleh pembeli niku harus disesuaikan dengan keinginannya. Jangan dikurangi ataupun jangan dilebih-lebihkan. Nah, ini dalam rangka untuk tidak saling menipu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita misalnya jadi penjual, ada konsumen yang beli, kemudian tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, pasti gelo, pasti tiangin apa? Gelo. Lah, kalau kita sudah membuat gelo orang, membuat sakit hati orang, maka secara tidak langsung kita juga mendapatkan dosanya. Wala tabaghatun, dan jangan saling membenci. Nah, niki mboten angsal saling membenci. Wala tadabaru, lan ojo saling cuek. Nah, kemarin ketika kita bertemu dengan kawan kita, nek saged niku sing sumringah ngeten nggih. Nek saged niku napa tersenyum. Nek saged nggih kalau kita umat Islam ketemu kawannya nggih ucapkanlah napa assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini diantaranya adalah akhlak atau tanda sebagai umat Islam. Tidak peduli, bah iku tonggone jungkir balik, bah jebur sungai berantas, wastis acuh tak, cuek. Lah niki boten asal cuek. Jadi nek saged nggih peka. Dalam artian ketika ada tetangga yang membutuhkan bantuan kita, kalau kita bisa membantu kita bantu, kalau bisa kita beri ya kita beri. Tapi nek utang ya apa? Halo, misal ini pengalaman jenengan, kalau ada tetangga hutang ya apa? Hutang nggih. Hati-hati Bapak Ibu dengan yang namanya hutang ya. Oke. Makanya Rasulullah itu mengingatkan kita hati-hati dengan yang namanya hutang. Kenapa? Karena hutangnya gak sepiro, tapi bisa saja memutus silaturahim, memutus hubungan kekerabatan. Hutangnya 100.000, tapi harus kehilangan saudara. Dalam artian apa? Orang hutang itu gampang, napa Pak?
Jadi kalau nek butuh niku wis tak sauri, janji-janji dan sebagainya. Tapi ketika sudah waktunya untuk membayar, nah niki engkang sulit Bapak Ibu, sulit sekali. Bahkan jenengan saged ningali bank plecet nggih, bank titil yang ketika menagih kepada nasabahnya yang tidak bisa membayar, itu harus ada nasabah yang harus sembunyi, ada yang harus naik pohon, ada yang sampai bertengkar dengan membawa celurit loh, sampai ngoten. Makanya nek saged Bapak Ibu masalah hutang niki kedah atau santos. Boten napa-napa kita membantu kawan kita, saudara kita, tapi nggih pokoknya jenengan lah, saiki jenengan. Ikhlase panjenengan. Syukur-syukur kalau wis gak usah utang tapi dikasih. Nah, syukur-syukur ngoten. Supaya apa? Supaya tadi hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan itu masih tetap langgeng, okay? Masih tetap langgeng. Pun. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga dijelaskan kita itu tidak boleh membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain, ya. Jadi tumbas barang yang sudah dibeli oleh orang lain itu tidak boleh kita beli, walaupun belinya orang tersebut itu di DP atau mungkin separuhnya atau cash. Jadi mboten asal, walaupun kita berani untuk membayar lebih barang tersebut. Sama dengan kita tidak boleh melamar orang lain yang sudah dilamar oleh orang. Mboten asal Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang anak kiai gitu nggih, anak pejabat duwe akeh, kemudian meminang anak perempuan di mana anak perempuan tersebut sudah dipinang oleh orang lain. Nah niki mboten asal Bapak Ibu. Kecuali kalau memang pinangan yang pertama itu sudah dibatalkan, sama-sama dibatalkan. Atau sama dengan jual beli, misalnya yang pertama itu sudah dibatalkan, baru kita boleh masuk untuk membeli atau melamar orang tersebut. Nggih, saged dipahami Bapak Ibu nggih. Wa qulu lan ana sapa sira iku ibadallahi hamba-hamba Allah ikhwanan yang bersaudara. Jadi niki harapannya supaya dengan Allah melarang kita ini tidak boleh membenci, tidak boleh saling cuek, tidak boleh saling emosi, saling marah dan sebagainya, supaya kita ini dijadikan oleh Allah hamba yang bersaudara, hamba yang penuh kasih, penuh cinta, saling perhatian dan sebagainya. Ini harapannya seperti itu. Al-muslimu utawi muslim iku akhul muslimi, saudaranya orang muslim yang lain, orang Islam satu sama lain ini adalah bersaudara. Maksudnya apa? Saudara dalam hal akidahnya. Kita ini seiman, Tuhan kita satu, Nabi kita setunggal, kita ini satu suku, satu bahasa, satu bangsa, bangsa Indonesia, satu suku. Suku apa? Suku Jawa. Ini suku Jawa sedang ini. Ada yang dari luar Jawa, Bapak Ibu? Kok saling menunjuknya? Loh, saya ini saking ngambek, Pak. Terus saking Jawa gimana? Nggih. Walaupun kita ini bersuku-suku di Indonesia ini kan banyak sukunya, tapi kita tetap satu, yaitu satu iman. Akidah kita sama, yakni beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Pun kemudian Bapak Ibu, layak limu orang kena berbuat zalim sapa muslim hu ing saudara yang lain. Jadi mboten angsal berbuat jahat dengan yang lain. Jadi harus saling menghormati, saling memuliakan, saling berbuat baik satu sama lain. Jadi mboten angsal, karena kita semua ini adalah bersaudara. Wala yakhdul lan ora kena menelantarkan
sapa muslim hu ing saudarane muslim. Mboten angsal Pak diterlantarkan ya. Jadi betul-betul merasakan kesulitannya. Kalau sulit ya sama-sama sulit, kalau enak ya sama-sama enak ya. Itu biasa seperti itu Pak. Itu yang bisa kita rasakan. Dulu saya juga seperti itu. Jadi nggak punya duit ya pinjem kawan. Kalau misalnya kita nggak punya baju ya kita pinjem kawan, seperti itu. Jadi sama-sama senasib seperjuangan. Nah enaknya ngoten. Kalau itu bisa kita lakukan, weco Pak, weco. Gak duwe sarung milih sarung, gak duwe nawa baju milih baju. Ini hanya contoh kecil saja. Pun walayak dibu lan orang kena berbohong, orang kena boros sapa muslim hu ing saudaranya muslim. Mboten angsal berbohong Pak, Bapak Ibu nggih. Di antara tanda-tanda orang munafik itu ketika dia bicara berbohong nggih. Ketika dia diberikan kepercayaan dia khianat. Ketika dia berjanji dia tidak menepati janji Pak. Ini tanda-tanda orang munafik. Jadi ketika dia berbicara dia banyak bohongnya. Ketika dia berjanji banyak tidak dilaksanakannya. Kalau dia diberikan amanah dia banyak khianatnya. Lah kalau misalnya Bapak Ibu ada salah satu sifat 3 ini ada dalam diri kita, wah niku atau satu. Makanya sakit berbicara, jangan bohong, berjanji dengan sekuat tenaga ditepati. Ketika kita diberikan oleh Allah kepercayaan, sakit dijalankan. Nah ini salah satu kewajiban kita sebagai orang Islam. Pun wala yahtiru lan ora kena merendahkan, wala yahtiru lan ora merendahkan sapa muslim hu ing saudaranya muslim. Merendahkan niku ngenyek Pak, ngenyek niki atas Pak. Walaupun guyon atas tidak boleh merendahkan orang lain karena kita tidak tahu barangkali yang kita rendahkan itu memang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak tahu gitu. Siapa tahu dia yang kita anggap hina selama ini, kita sering bully selama ini, dia itu di mata Allah itu orang yang paling dekat dan orang yang paling dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Makanya hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Nah, ini sakit diambil kesimpulan ketika kita menjumpai orang siapapun dia, apapun bentuknya, nek sakit kita husnudzon nggih. Husnudzon itu berarti berprasangka baik Pak nggih, berprasangka baik. Ada orang ke rumahnya jenengan ngamen disukani mboten? Sukani nggih. Sukani napa Pak? Duit nggih. Alhamdulillah. Ada orang minta ke rumah jenengan disukani? Nek gadah ya, nek gadah disukani. Makanya saya itu sering boten setuju misalnya di toko-toko niku ada tulisan pengamen libur. Apa biasanya Pak? Jumat libur nih. Itu maksudnya Jumat libur niku pripun Pak? Oh gratis gitu nih. Atau misalnya ya ini dalam rangka ikhtiar juga nih. Misalkan ada perumahan terus kemudian di situ ada tulisan pengemis, pemulung, pengamen dilarang masuk. Ini setuju mboten jenengan? Kinten-kinten lho Pak. Setuju gak setuju? Setujunya siap, nggih. Oh, betul. Nggih. Kebanyakan ketika ada barang yang nganggur diangkat gitu nggih. Nggih. Nggih mboten napa-napa. Jadi lihat masalahnya nggih berarti Pak. Nggih tulisan pengamen dilarang masuk, pemulung, pengemis dilarang masuk. Jadi lihat maslahat untuk kampung tersebut. Kalau memang itu dirasa kampung tersebut sering kemalingan, nggih, sering
kecolongan, dia buat apa ditulis ingat. Tapi kalau misalkan di kampung itu aman-aman saja dan lain sebagainya, maka tidak ada salahnya ya kita masukkan. Supaya apa? Supaya kampung kita ini bersih lah. Biasanya ngambil sampah-sampah nih, sampah-sampah supaya bersih. Sekali lagi itu nanti dikembalikan oleh kebijakan dan juga masyarakat kampung tersebut, Bapak Ibu. Pun. Kemudian Bapak Ibu, at-taqwa hahuna, at-taqwa utawi takwa iku hahuna. Jadi Rasulullah mengatakan takwa itu hahuna. Wa yushiru ila sadrihi salasa maratin. Wa yushiru lan awe isyarah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi kepada dadanya salasa maratin 3 kali. Jadi takwa itu ada di hati, Pak. Jadi takwa itu ada di hati. Takwa itu kemarin apa, Bapak Ibu? Tasik kimut. Napa takwa? Takwa bukan tahu takwa loh, atau baju takwa. Napa takwa? Beriman. Ada lagi? Nama Bu? Yang bisa jawab boleh pulang, nggak usah kembali. Nama takwa? Kan sudah. Takwa itu dari bahasa menurut bahasa itu secara bahasa takut nih, takut. Jadi takwa kepada Allah berarti takut kepada Allah. Itu dari sisi bahasa mawon. Kalau dari sisi istilah berarti istifragul wasa. Kemarin saya pun dijelaskan, mengerahkan segala kemampuan untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itu namanya takwa, Pak. Namanya takwa. Lah takwa itu ada dalam hati. Makanya jenengan hatinya niki nek saged nggih dicepeng, Pak. Maksudnya dicepeng gimana? Karena baik dan tidaknya kita, tubuh kita itu di hati kita, Pak. Di hati kita. Makanya kolbun hati bahasanya kolbun itu artinya bolak-balik, suka bolak-balik. Makanya harus betul-betul dikuatkan. Supaya apa? Ketika hati kita ini baik, maka insya Allah seluruh tubuh kita ini baik. Tapi kalau hati kita ini bukan baik, Pak, maka seluruh tubuh kita ini juga tidak baik. Terus kalau mobil niku nggih aki niku lho, aki. Jadi kalau akinya api fresh, nyar, terus listriknya nggih penuh, mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi, tidak ada gangguan. Tapi nek pun suwek, nek pun pernah bermasalah, maka itu juga nanti akan berpengaruh terhadap kesehatan mobil atau terhadap perjalanan mobil tersebut. Nah itu sama dengan kita. Kalau hati kita baik, insya Allah tindak lampah kita, perbuatan kita juga baik. Tapi kalau hati kita bermasalah, Pak, maka juga nanti tubuh kita atau perbuatan kita juga bermasalah. Makanya jauhi masalah yang bisa mengganggu hati. Apa itu? Banyak maksiat. Jadi maksiat itu betul-betul mengganggu hati kita. Banyak berbuat buruk, banyak berbuat salah, itu sangat-sangat berpengaruh terhadap hati kita.